dari ayat ini? Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, ta'limullah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yufawwidhal amra ilaihi, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya menyerahkan segala sesuatu hanya kepadanya. Ini pelajaran dari ayat ini para jamaah. Serahkan segala sesuatu kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari ayat ini. Jadi Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, diajar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi itu menyerahkan segala urusan kepada siapa? Kepada Allah. Maka awal ayat mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "Allahumma malikal mulk." Dialah pemilik segala kerajaan. Yang kedua, tamamu mulkillah wa sultanih, kesempurnaan kerajaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan kerajaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha, sehingga Allah memberi siapa yang Dia kehendaki dan mencegah siapa pula yang Dia kehendaki. Ini bentuk sempurnanya kerajaan Allah itu. Dia bisa memberi siapa yang Dia inginkan, Dia juga bisa menolak siapa yang Dia inginkan. Kalau sebelum Nabi diutus, Nabi itu datangnya selalu dari siapa? Bani Israel. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dicabut aja begitu, pindah kepada orang Arab, kan selesai. Maka ini mengajarkan kepada kita urusan dunia ini ya jangan terlalu dibanggakan. Jangan dibanggakan, karena apa? Mudah saja kalau Allah mau cabut, berpira lalu kan. Ayo, beribu-ribu tahun kenabian otomatis sudah dibarengi dengan kekuasaan para jamaah. Selalu dipegang oleh Bani Israel. Bangsa lainnya tertindas. Ya. Maka salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat Bani Israel di Mesir karena dia tertindas, diutuslah kepada mereka Musa. Dikirimlah kepada mereka Nabi Harun. Akhirnya apa? Allah menangkat. Akhirnya menunjukkan kepada kita tamamul mulkillah, sempurnanya kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Jadi Dia bisa kasih siapa yang Dia mau. Dia bisa juga cabut kekuasaan itu dari siapa saja yang Dia ingin. Jangankan dulu, sekarang aja seperti itu para jamaah. Orang masih bertugas langsung dikasih SK copot. Ya, bukan karena atasannya, dia hanya perantara. Yang menetapkan pencopotan itu siapa? Allah. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, poin yang ketiga, naqsu mulkil makhluqat, kurangnya kekuasaan makhluk.
wa anna mulkahu laisa mulkan istiqlaliyan. Kekuasaan makhluk bukan kekuasaan yang sempurna dan mutlak. Bukan kekuasaan yang mandiri. Tapi di bawah kekuasaannya siapa? Di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerajaan-kerajaan yang dimiliki oleh manusia ini semuanya kerajaan kurang. Nggak ada kerajaan yang lengkap itu para jamaah. Sebab Allah enggan kecuali kerajaan itu yang sempurna milik siapa? Ya milik Dia saja. Maka kerajaan-kerajaan manusia ini semuanya kurang. Maka lihat dalam hadis yang lain, ketika hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam langit, bumi, makhluk ini semuanya. Di sana Allah bertanya, ainal muluk? Mana raja-raja dunia itu? Ya gagah-gagah ini kan. Tidak ada satupun yang angkat kepala. Kenapa? Karena kekuasaan manusia itu kekuasaan sementara. Kerajaan manusia itu kerajaanku kurang. Tidak ada kerajaan yang sempurna. Yang mutlak kesempurnaan itu milik siapa? Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Allah Sulaiman sendiri para jemaah. Rabbi habli mulka. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakanlah kepadaku kekuasaan dan kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang sesudahku. Pada diri Nabi Sulaiman, dari sisi makhluk dialah kerajaan paling hebat. Setelah Nabi Sulaiman itu semuanya kerajaannya kurang. Nabi Sulaiman saja kerajaannya minta kepada siapa? Minta kepada Allah kan? Kurang apa tidak? Ya pasti kurang, tapi di antara yang kurang dia yang paling hebat. Di antara yang kurang, kerajaan Nabi Sulaiman paling hebat. Bagaimana tidak? Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Semuanya tunduk. Jin tunduk, ifrit bahkan, apalagi manusia, wat-tayr burung, wad-dawab hewan semuanya tunduk dan bertasbih bersama Nabi Allah Sulaiman ibn Daud, yang mana mereka berada di Palestina para jamaah. Subhanallah. Ayo, apa yang bisa dibanggakan oleh manusia? Yang keempat, annal i'zaz wal idlal biyadillahi wahdah. Kejayaan dan kehinaan mutlak hanya di tangan Allah semata. Kejayaan dan kehinaan mutlak hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Fala tutlabul izzatu wan nusrah illa minhu subhanah. Maka jangan minta kejayaan dan jangan pernah minta kemenangan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ibtaghal izzata fi ghairihi adallahu Allah. Maka siapa yang mencari kejayaan kepada selain Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menghinakannya. Di ma'asyiral hadirin, ya, kejayaan, kehinaan hanya di tangan Allah. Nah, kalau seperti itu enggak boleh orang minta kemenangan, kejayaan kecuali kepada Allah. Kalau minta kepada selain Allah pasti hina. Karena kalau kita minta kepada selain Allah berarti yang lemah meminta kepada yang lemah. Maka lihat bagaimana Allah umpamakan
Ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla umpamakan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya, kamatsalil ankabut ittakhadzat baitan. Seperti apa? Ankabut yang membuat rumah. Ya. Kamatsalil ankabut ittakhadzat baitan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Jadi rumah yang paling lemah rumah apa? Laba-laba. Dan itulah perumpamaan orang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya. Ibarat orang membuat rumah seperti rumah laba-laba. Ada fungsinya? Nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada sama sekali. Dan inilah dia perumpamaan orang yang sangat lemah. Saking lemahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ibaratkan seperti ankabut, lebah laba-laba, yang mana rumah laba-laba ini tidak perlu tangan yang merusaknya. Angin saja sudah apa? Sudah susah. Poin berikutnya, al khairu kulluhu biyadillah fala yutlabul khair illa minhu. Kebaikan mutlak di tangan Allah, maka tidak boleh meminta kebaikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Makhluk tidak punya. Ya. Makhluk tidak punya. Yang keenam, anna syarra la yudhafu ila Allah azza wa jalla. Keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah dan tidak disandarkan kepada Allah. Keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Wa in kana Allahu walladzi khalaqa kulla syai', meskipun Allah yang menciptakan segala-galanya, tapi untuk keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah para jamaah. Dan ini akidah Ahlussunnah dalam masalah al-qadar. Wasyarru laisa ilaik, keburukan itu tidak disandarkan kepadamu. Lianna af'alahu kullahu khair, karena perbuatan Allah semuanya baik. Wasyarru fil maf'ulat, namun keburukan itu ada pada makhluknya saja, bukan pada perbuatan Allah yang menciptakan yang buruk, bukan. Keburukan itu ada pada makhluknya saja. Ya, keburukan ada pada makhluknya saja.
keburukan ada pada makhluknya saja. Dan keburukan yang ada pada makhluknya terkadang di baliknya ada kebaikan. Dan keburukan yang ada pada makhluknya terkadang di baliknya ada kebaikan. Bagaimana maksudnya para hadirin? Contoh, Allah Azza wa Jalla menjadikan hambanya sakit. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sakit itu. Perbuatan Allah menciptakan sakit tidak ada buruknya. Yang buruk itu pada ciptaannya. Namun kadang-kadang di balik keburukan itu pasti, dan itu sudah pasti memang ada kebaikan. Kenapa? Karena tidak ada satupun perbuatan Allah itu yang buruk. Buruknya hanya pada makhluknya, tapi itu dari satu sisi. Contoh, Allah menciptakan setan. Setan ini makhluk buruk. Tapi di balik setan itu supaya orang tobat. Di balik setan itu supaya ada orang istighfar. Di balik setan itu supaya menjelaskan tingkatan manusia, ada yang rendah surganya, ada yang tinggi. Ini maknanya para hadirin. Yang terakhir, al-istighna'u bidana anid du'a. Boleh mencukupkan diri dalam berdoa hanya dengan memuji Allah. Jadi dalam berdoa kita bisa mencukupkan diri dengan memuji saja tanpa menyebut hajat. Alur angan-angan doa kengendang nakah? Bisa para jemaah. Bahkan ini bisa masuk kategori doa yang paling afdal. Jadi kita puji Allah semata tanpa kita menyebut permintaan kita. Karena di dalam ayat ini tidak ada penyebutan doa permintaan. Namun dengan pujian itu sebagai tawassul, pendekatan diri kepada Allah untuk mencapai tujuan. Nah, qulillahumma malikal mulk. Padahal ada Allahummanya di sini. Yang mana kita tahu kalimat Allahumma tapi ada enggak permintaan di sini? Tidak ada. Padahal lihat tema dari ayat ini, al-irsyadu ila syukur, anjuran untuk atau bimbingan untuk bersyukur. Jadi Nabi disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memindahkan kenabian dari Bani Israel kepada orang Arab. Maka lihat, bukankah doa Nabi Yunus dinamakan doa? Apakah dalam doa Nabi Yunus ada kata-kata doa? Hanya pujian tok. Nah, apa doa Nabi Yunus, Abu Sayyaf? Nah, ada doa, ada permintaan di sini. Tapi apa kata Nabi SAW? Tidaklah seorang Muslim berdoa dengannya dalam kesulitan pasti Allah kabulkan. Maka tafsir para ulama kita menyebutkan, satu, dibaca dulu ini baru minta hajat. Yang kedua, enggak perlu minta hajat, pokoknya ini saja diulangi, maka apa kesulitannya akan diangkat kesulitannya oleh Allah. Baik, contoh lain, doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada doa, ada permintaan di sini? Hanya ada apa? Pujian. Tapi dikatakan dia doa baik, doa iftitah yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha. Ada permintaan, tapi dinamakan dia apa?
Baik, doaul karb, doa kesempitan. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Ada permintaan di sini? Semuanya isinya pujian. Jadi bisa kita mencukupkan diri dengan memuji Allah ketika kita berdoa tanpa menyebutkan hajat kita, bisa.